Selamat datang di Boti Borneo Tweaking. Oke, sekarang kita kedatangan teman seorang gitaris muda yang lagi eksis-eksisnya di Pangkalan Bun, Rido M. Halo. Oke, Rido, nih apa kabar nih? Baik aja bang. Sibuk banget nih. Alhamdulillah. Kita tahulah Rido dari V60, band V60 dan proyekan solonya juga ada dan sering melanglang buana di event-event pernikahan, ulang tahun dan gitu-gitu lah. Ya cuma lah. Sibuk banget, Dok. Sibuk bang, alhamdulillah. Nyari cuan soalnya. Oke, mantap, Dok. Dok, apa kabar nih? Apa nih proyek solonya? Solonya itu kemarin bikin sama Amang Uji tahun 2021 tuh. Rencananya sih pengen lanjut sih. Ada proyek kedua solo gitar. Kapan tuh, Dok? Kira-kira, Dok? Kalau bisa tahun depan gas bang. Amin, semoga 2025 lebih produktif lagi di proyek solonya ya. Ya. Selain proyek solo nih, apa kabar V60 itu? V60 sih gimana ya? Karena sibuk sering main-main reguler gitu kan. Terus kemarin sempat bikin single satu itu Be Happy. Nah, karena keseringan main terus nyari cuan, jadi V60 jadi agak longgar untuk main-main apa? Kurang fokus di Ya, V60 ya? kurang fokus untuk berkarya. Sejauh ini kan Rido untuk tahun 2024 lebih banyak di event reguleran ya? Iya, benar. Sering-sering main job-job. Ya, biasa lah bang, namanya cari duit. Dangdut, gas, terus main di kafe gas, wedding gas, semuanya lah. Nah, kira-kira di 2025 selain cari cuan tadi ya, Rido bakalan fokus di project solo atau di V60 nih? Sebenarnya spill sedikit ya, teman-teman. 2025 kayaknya kita mau keluarin project yang baru, bukan V60 lagi. Karena V60 kayaknya udah ke branding sama Entertain. Iya. Jadi orang-orang V60 ini spill nih buat teman-teman nih. Mau bikin project baru untuk idealisan. Jadi V60 tetap ada, cuma buat Entertain tapi. Terus buat karyanya ada. Nanti buat teman-teman tungguin aja 2025. Nah, dengan formasi yang sama kah? Proyekan itu apa orangnya tetap orang-orang V60 nih, playernya? Dengan personil yang sama, tapi kita tanpa drummer. Jadi drummernya nanti bisa inilah apa? Additional. Belum menemukan lah ini drummernya ya. Nggak netap ini. Nah, apakah nanti bakalan berubah juga untuk genrenya gimana, Dok? Kalau genre sih kita nggak maksain harus ini harus itu. Lebih kita senangnya apa, terus yang di kepala kita apa, terus kita keluarin gitu, unek-uneknya, ide-idenya. Jadi nggak harus genrenya ini itu, nggak tahu kita. Jadi jati diri kita biar keluar sendiri aja gitu. Wih, keren tuh. Nah, tapi bakalan itu dibikin album apa single aja nih? Kalau rencana pengen album. Keren. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi gini dong, di 2025 kan proyekan solonya tetap mau jalan kan? Ya. Kira-kira berimbang nggak nih? Pasti imbang sih bang. Soalnya kan 2024 ini kan aku sibuk banget karena main gitu. Tetap aja bisa dibagi waktunya. Oke, berarti ya tetap di reguleran nanti bakalan tetap jalan, nggak bakalan terganggu lah. Ya, nggak bakal terganggu. Proyekan solo dan proyekan yang event yang mengganti V60. Iya, tetap seimbang. Oke nih, proyekan solonya kemarin kan itu cuman satu single apa album, Dok? Satu single aja bang.
Berarti belum ada keinginan untuk bikin album. Belum. Menurut Rido nih, proyekan singlenya kemarin, proyekan solonya itu sukses atau gimana nih? Sebenarnya ngomong-ngomong tentang single gitar aku yang kemarin itu tuh hadiah buat diri aku sendiri aja. Apa ya? Nyenengin diri sendiri, Bang. Kepengen nih punya single ya gitar melodi-melodi gitulah. Nyenengin diri sendiri. Hadiah buat aku karena kemarin aku sempet ada festival tuh menang, terus dapat the best gitaris waktu itu. Jadi bikin hadiah buat diri sendiri aja. Buat teman-teman yang belum tahu singlenya Rido, apa tuh Dok judulnya Dok? The Culture. Cari aja Rido L. Di YouTube pasti ada. Spotify ada juga, di semua platform. Oke Dok, aku berharapnya semoga next di 2025 bakalan bisa bikin album tuh di project solonya karena keren banget. Amin. Kayaknya nggak banyak ya di Pangkalan Bun yang bisa bikin proyekan solo gitar kayak Rido ini. Terinspirasinya dari mana Dok? Nggak ada sih Bang, muncul aja dari apa ya, dari pikiran sendiri karena sering kan lihat di Instagram gitu kan gitaris-gitaris kayak Jack Tamara, terus Joe Satriani, ya biasalah referensi gitaris yang ada kan pasti dia ada solo-solonya gitu kan, No Medan. Jadi kepengen aja karena ngelihat gitaris yang ada itu kan punya solo gitar gitu, sampai bahkan berapa album ya, banyak banget loh album-albumnya mereka itu. Aku sih lebih ngelihat Rido kayak di Alfie Rap ya Dok, lebih seperti itu dengan tema-tema. Cuman nggak kesampean. Nggak kesampean ya. Yang ini yang low budgetnya lah, yang lokalnya lah. Nggak kesampean, pengen gitu cuman nggak kesampean. Nggak ada sponsor, nggak ada. Pure dana sendiri. Terus juga orang-orang yang dilibatin dana sendiri, nggak ada sponsor sama sekali. Kira-kira nih di Project Solo udah punya konsep nggak di tahun 2005? Ada, selalu nyimpen di HP rekamannya. Berarti udah banyak dong. 10 ada lebih sebenarnya. Udah bisa bikin album tuh, keren. Keren. Nih produktif banget ya Rido. Karena memang dimanapun ada event besar itu pasti ada wajah Rido. Cari duit. Cari duit. Keren. Nah Dok, dengan gitar Tokai nih yang sering kulihat ke sana kemari. Kemarin kan ada juga tuh tambahan gitar kayak Fender dan lain. Kenapa nih Dok masih mempertahankan gitar Tokai nih? Aku suka ini sih Bang, sama karakter gitar ini, sama apa, nyaman banget aku mainnya. Apalagi profile neck ini aku suka banget sama ini, profile Tokai. Untuk sekarang udah berapa gitar nih punya? Sementara di rumah ada 3. Ada 3? Ya. Yang paling lama? Ini paling lama. Ini udah berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun, masih baru sih ini hitungannya. Hampir 2 tahun baru. Tapi yang untuk diajar buat event komersil, reguleran dan ngisi event itu apakah gitar ini atau gitar yang lain nih? Ini. Yang paling sering banget ini. Wah, diajar banget ya Dok? Iya, diajar banget. Jadi apa ya? Gitar ini udah banyakin hasil uang. Harusnya udah balik modal banget deh. Udah jauh sih Bang, Udah jauh. Nah, ada harapan nggak kira-kira mau ganti gitar Tokai atau apa gitar ini atau mau upgrade? Kalau masalah gitar ini aku nggak mau upgrade. Pure ini gitar udah apa namanya, asli lah. Originalnya nggak mau aku upgrade, nggak mau aku ganti-ganti. Di sini belum ada di upgrade nih? Nggak ada. Dari pick up dan lain? Nggak ada. Cuman ganti senar aja berarti? Ganti senar, ini sih sama pret. Kemarin aku repret, ganti stainless supaya enak bending. Emang apa bedanya sih Dok? Padahal kan ini gitar beli baru ya, bukan second. Ya. Itu kan udah enak tuh. Kenapa harus diganti nih pretnya? Kalau ini kan kemarin tuh pas baru bawaannya nih nikel. Cuman nikel Jepang sih. Ini buatan Jepang Tokainya. Nah, aku tuh seneng aja pas ngerasain gitar temen gitu kan. Dia udah ganti stainless. Pas aku coba, licin banget pas di bending, enak, ringan. Apalagi kan aku kan kebutuhannya mainnya kan lama kan tuh. Jadi butuh gitar yang
effortless gitu lah. Jadi apa nih Dok perbedaan dari dua gitar yang lain nih? Kenapa sering banget pakai Tokai ini Dok? Yang pertama yang pastinya karena nyaman. Terus yang kedua tuh aku suka karakternya, bisa all genre lah. Jadi mau main top 40, terus main rock juga ngejar sih ini soundnya lumayan. Jadi kenapa aku bisa pakai ini terus kalau main, mumpuni yang aku pengen lah. Tapi nggak sayang nih Dok, karena kan gitar Tokai kan lumayan nih. Apakah ini gitar paling mahal yang dipunya selain dua itu? Atau Ya. gimana? Ya ini gitar yang paling mahal yang aku punya. Harusnya kan ya gitar yang biasa-biasa aja kalau untuk diajar. Tapi karena memang Rido ngejar kualitas ya, Ya. buat perform. Benar ngejar kualitas sebenarnya. Makanya aku pakai ini terus. Aku pernah lihat video klip kamu nih Dok. Hmm. Itu kan pakai gitar PRS tuh Dok. Nah, itu menarik Bang. Jadi dulu sebelum aku punya gitar gitar Tokai ini, aku punya PRS. Jadi yang di single gitar aku The Culture itu pakai PRS sebenarnya. Terus kenapa aku jadi ganti gitar Tokai? Jadi ceritanya waktu itu pas aku ngejob main di suatu daerah gitu lah. Aku pakai PRS. Itu gitar satu-satunya tuh Bang. Aku nggak punya gitar lain. Baru punya gitar itu ya? Ya, PRS satu-satunya itu. Jadi pas aku main waktu itu di tempat job itu, pas lagi jalan turun tangga jatuh dari badanku, strapnya lepas. Jadi kan tahu kan Bang, PRS kan dia kan nyatu kan neck sama ini sama body kan. Nah, jadi nggak bisa diperbaikin. Pas jatuh, pas aku cek bengkok parah. Jadi aku mutusin buat jual PRS itu. Mahalan mana di gitar ini sama yang kemarin? Mahal ini? Iya, mahal ini. Gitar ini berarti waktu punya PRS cuman gitar itu ya, satu-satunya, belum Ya. ada gitar yang lain dan lain. Ya, belum punya Tokai ini. Dan belum ada dua gitar yang Ya, lain belum, itu. belum. Sayang banget nggak sama gitar kemarin Dok, PRS Dok? Kalau dibilang sih sebenarnya sayang banget karena kan banyak story-nya dari PRS itu. Karena dari PRS aku bisa menangin itu festival itu Ya. pakai PRS, terus bikin single gitar itu pakai PRS. Lumayan tuh, hampir 2 tahun juga pakai PRS. Terus seneng sama PRS, cocok juga. Cuman waktu itu konfigurasinya humbucker, nggak single Nggak gini. single Jadi nggak selembut ini sih. Kalau main top 40 gitu kurang kalau pakai itu. Dan akhirnya harus dijual ya Dok? Dijual. Aduh, kenapa nggak disimpan aja Dok buat kenang-kenangan? Butuh duit. Jadi kalau buat beli Tokai ini aku harus jual Harus jual PRS gitar, itu ya. Baru dapat 3 gitar ini. Ya, ya. Tuh, ngomongin PRS nih Dok, guys, Rido sampai mau nangis deh. Berarti banyak banget tuh Ya, kenangannya. kenangannya banyak banget. Nah Dok, selain gitar ini nih, aku mau tanya dong, gear yang dipakai apa aja nih? Sekarang aku pakai efek Line 6 Pot Go. Itu aja sih Bang. Nggak ada yang lain-lain lagi nih? Gak ada lain. Cukup ini Tok, Ya. sesimpel itu ya Dok? Simpel itu. Sebelum dari sini nih Dok, awal mengenal gitar gimana Dok? Awal mengenal gitar. Jadi dulu tuh bapak aku kan musisi juga kebetulan. Dia main gitar juga main bass waktu itu. Nah, jadi pas bapak aku sering-sering ngulik gitu, aku kan masih SD waktu itu. Tahun? Itu udah lupa sih Bang, nggak ingat tahun berapa itu. Aku SD tuh, lupa pokoknya. Jadi dipaksa sama bapak belajar gitar, sini belajar gitar. Cuman aku waktu itu nggak tertarik, namanya kan masih kecil kan, main-main aja gitu. Terus pas SMP kelas 2, ngeliat teman-teman kan pada bawa gitar kan, zaman SMP itu kan kalau orang bisa main gitar pasti keren kan. Nah jadi waktu itu tertarik dari situ karena kayaknya kalau aku belajar gitar keren nih, bisa nyanyi di tongkrongan gitu kan. Nah dari situ awal mula aku mengenal gitar.
pertama kali punya gitar sendiri nih, apa tuh tipenya? Gitar pertama aku Ibanez. Ibanez. Ibanez RG series. Itu aku ingat banget belinya di teman bapakku 700.000 guys harganya. Berapa tahun yang lalu tuh? Itu Tapi aku SMP masih bang. tapi ori ya? Ori. Bukan Kan, custom. iya zaman dulu kan ori itu. Yang influence Rido nih bermain gitar. Karena kan nih alat musik nggak hanya gitar nih. Ada drum, ada bass, mungkin ada vokal yang lebih simpel cuma nyanyi doang gitu. Siapa dong yang menginfluence? Bapak. Setelah itu ada nggak musisi Indonesia atau luar yang menginfluence Rido? Untuk yakin nih, aku mau ngedalamin gitar sampai saat ini Rido jadi gitaris ya diperhitungkan lah di Iya. Karena Ian Antono sih. Ian Antono. Ya, bapak suka God Bless waktu itu. Jadi pas karena sering mungkin karena lingkungan, jadi ini dikenalin bapak gitu. Ini namanya Ian Antono terus ngeliat Ian Antono waktu itu keren banget mainnya. Jadi kayaknya gara-gara Ian Antono aku jadi milih gitar. Padahal waktu dulu pas kecil suka main drum juga. Sempat ini nggak dok? Les musik gitu? Sempat ngikutin nggak gitu? Sempat 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti memang serius banget ya di jalur ini. Iya. Kalau bisa dibilang aku hobi banget dan senang banget main gitar. Itu aja sih. Buat nyenengin diri sendiri sih bang. Karena hobi sih. Dan sekarang jadi malah jadi cuan. Oke nih guys, kita langsung aja ke sesi tweaking nih biar kita tahu nih sound dan karakter yang punya Rido sekarang itu gimana. Oke nih, karena setup Rido sangat simpel banget ya dilihat untuk sekarang yang dibawa. Coba dong mainkan solo gitarnya kemarin. Yang The Culture gitu ya? The Culture. Wih, keren. Dok, boleh dong kasih tahu teman-teman nih, Rido pakai preset apa aja di dalam efeknya nih? Kalau untuk ampli sih aku pakai Linesix Litigator. Ini amplinya dari by Linesix ya. Terus kabinet simulatornya aku pakai ukuran 1x12. Itu aja sih bang. Terus di sebelum ampli aku kasih boost. Sesimpel itu. Terus kasih delay sama reverb kayak biasa. Ini untuk preset solo projectnya ya? Ya. Kalau di P60 gimana dok? Kalau di P60 aku biasanya pakai overdrive gitu sih. Pakai just chorus. Coba kasih mainkan dong. Lebih tipis dia, karena kan kita kan mainnya kan main-main pop-popan gitu kan. Nah, sama preset Rido di wedding kan apakah beda lagi? Sama P60, terus kalau main sama wedding-weddingan gitu sama presetnya. Pakai ini juga. Pernah explore nggak di genre lain dok? Sering bang. Karena dulu kan aku kan lahirnya kan dari rock kan. Jadi senengnya sound-sound yang rock-rock gitu. Jadi kalau di rumah sering aku nge-tweak sendiri yang keras-keras gitu. Contoh soundnya gini misalkan. Ini ampli by Linesix juga. Rido pernah ngejar nggak nih pakai alat seperti ini tapi soundnya karena terinfluence dengan Ian Anthony kan? Ian Antono, sorry guys. Nah, karena terinfluence dengan Ian Antono, pernah nggak nih ngejar soundnya God Bless? Tapi dengan efek seperti ini, dengan gear yang seperti ini nih. Kalau untuk main-main di kota kita ya. Terus apa namanya?
Kalau ngikutin pure gitu sama sound orang kayaknya susah sih bang ngejarnya. Jadi paling kita ngambil dasarnya aja. Jadi kita modif sendiri lagi. Oh di situ. Ya. Kira-kira ada modifan nggak selain dari preset ini? Ya ini bang. Yang bisa Ridho tunjukin? Ini sih yang Martin Miller nih. Aku bikin sendiri ini. Nemu sendiri. Overdrive ini. Itu bang. Ini bikinan aku sendiri. Mau dibikinan sendiri, tapi mau dibawa kemana tuh kira-kira? Apanya? Preset yang seperti ini. Apakah di Solo? Aku bawa biasanya kalau main di cafe, main di wedding gitu, job-job yang gathering gitu. Butuhnya ini. Oke, nih Ridho selain gitaris ini kita pernah dulu satu project kan ya Dok? Ya. Genrenya apa Dok? Metal. Ya. Aku senang banget sih main metal, main rock. Sebenarnya jiwa aku di situ. Cuman karena kan nyari cuan tadi bang. Jadi juga semuanya buat seru-seruan lah kemarin ya. Ya. Apa nama bandnya Dok? Pentil Tubeless ya bang. Pentil Tubeless tuh. Ya. Ya semoga nanti ada kesempatan lagi kita bisa main bareng Dok. Amin. Ada harapan nggak Dok kira-kira nih mau upgrade gitar apa setelah ini? Gitar impian ya. Gitar impian. Gitar impian aku sih Shure sih. Pengen Shure. banget punya Shure. Ngalu aja lah itu. Ya. Mudah-mudahan bisa kebeli nanti. Amin. Harus Dok, harus kebeli. Ya mungkin 2025 masih mimpi lah dulu. Ya. Kita lihat aja. Sama ini nih, apa nih? Gear pedal perpedalan. Apakah mau upgrade lagi apabila ada uangnya nih? Kalau punya uang sih pengen banget. Upgrade efek. Kalau yang ku pengen sih Neural DSP itu 4 Cortex itu. Pengen banget itu. Cuman kalau untuk Podgo ini ya, Bang. Kayaknya aku puas aja, terus cukup aja sama Podgo. Mungkin ini masih bisa kok aku pakai sampai 10 tahun ke depan kalau nggak rusak. Masih memenuhi kayaknya. Ya untuk sekarang ya ini di sini masih terpenuhi. Ya, masih terpenuhi. Sound dan lain. Ya. Kalau yang aku pengen itu 4 Cortex itu pengen banget. Impian. Ada harapan nggak Dok untuk apa nih Ridho sebagai musisi lah kita anggap ya, bisa bikin lagu sendiri dan lain. Siapa tahu ada impian di 5 tahun ke depan aku harus punya band yang benar-benar bisa menghidupkan aku nih, atau ada impian aku harus ke ibu kota atau di Jakarta dan lain nih biar bisa jadi musisi sebenarnya lah. Ngomongin itu kayaknya semua musisi pasti ngarepin itu sih Bang. Terus juga karena kita kan udah di zaman era digital kan sekarang, nggak perlu sih kayaknya kita ke ibu kota segala macam. Jadi yang penting kayaknya konsisten aja sih. Tapi kan kalau mau ngejar itu, aku lihat di Ridho belum ada fokusnya di situ tuh. Iya. Masih terombang-ambing nih cari cuan lewat komersil atau fokus di band atau fokus di solo project gitu. Bener Bang, aku karena itu aku jadi terbagi gitu Bang waktunya. Bukan karena terombang-ambing. Kalau untuk sekarang ngalir. Apa yang datang masih enak lah, masih nyaman. Masih nyaman di itu. Cuman ya kalau keinginan ya pasti, kalau musisi ya pasti pengen banget punya karya yang terkenal gitu lah. Gitu. Kasih ini deh 5 gitaris yang Ridho suka banget. 3 aja Bang. 3 deh. Kebanyakan 5. Ya, kebanyakan. Selain Ian tadi, ya, ada nggak? Ada dong. Kalau untuk sekarang udah nggak Ian Antono lagi. Cuman dia kan tetap legend. Kalau untuk sekarang aku sukanya Satria The Monster. Pernah dengar nggak Bang? Aku agak tidak familiar. Itu gitaris solo apa gitaris pemain band itu? Itu band. Satria The Monster itu nama bandnya, Satria The Monster. Oh, nama Indonesia? Ya Indonesia. Dia tuh, aku suka permainan dia tuh halus banget gitu. Satria The Monster itu pertama. Terus kedua Faber Adam.
Aku agak aneh sih bang, orangnya nggak suka yang apa ngelihatnya yang terkenal gitu kan. Biasanya kan orang yang terkenal gitu. Aku terkenal malah gitu. yang aku suka Ya, aja. makanya nih aku nggak tahu deh guys, Ya. yang dua orang ini. Siapa tahu nih yang ketiga aku tahu Ya, nih kenal. Oke. Satria STM, Nah, Faber Adam. ya. Terus kalau yang ketiga bingung sih, banyak sebenarnya. Kalau yang ketiga aku sukanya Dari musisi band yang terkenal, Dok. yang terkenal ya, Ah. Satu aja ada. Jack Tamarat. Dari band mana itu, Dok? Itu gitaris Thailand mas, kalau nggak salah ya Mas Den. Indonesia deh. Indonesia. Ah, Indonesia. Mungkin ya seperti gitaris dari Ungu, dari Dewa, atau yang lebih banyak dikenal orang lah. Ya, Andra Ramadan paling. Itu ya. Ya, Itu udah paling keren ya. menurut Rido. Ada nggak yang Rido dapatkan di 3 orang tersebut dan Rido aplikasikan di gear-gear Rido ini? Banyak. Dari Ada, apa? pasti ada. Dari segi permainan aku sering ngambil dari cara main mereka gitu, teknik-tekniknya. Terus sound sih sebenarnya Nah, banyak ngambil dari mereka juga. Maksudnya nggak ngambil sih. Apa sih kata orang tuh? ya dari ATM. ATM. Influence. Lebih kalau kita gambarin Rido nih, lebih dekat soundnya ke arah gitaris mana sih? Kalau menurut Rido sendiri, Ke Satria tadi bang. ke Satria tadi. Kayaknya aku suka ke situ. Oke, terakhir nih Dok, buat Rido, kalau ribet bukan menjadi suatu masalah, Rido tim derek apa tim todong nih? Karena zaman kita yang sudah modern ini ya bang. Terus efek-efek sudah gila-gila lah. Yang zaman-zaman sekarang. Jadi aku milih untuk tim direct. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Boti selanjutnya. Borneo Tweaking.